Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam keadaan sehat walafiat, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan dengan ketaatan sesudah ketaatan. Dan ini adalah kebaikan bagi seorang muslim, yakni dia bisa melanjutkan musim-musim ketaatan ke musim-musim ketaatan berikutnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahasan selingan dan untuk menyegarkan ingatan dan memotivasi kita supaya beramal, meningkatkan amalan di bulan-bulan kemuliaan. Maka insyaallah taala kita akan mengulang tentang keutamaan bulan Zulhijjah, keutamaan bulan Zulhijjah, sebab ilmu itu dengan diulang. Ilmu itu dengan diulang, dan itu juga sebagai motivasi dan sebagai pengingat atau peringatan sehingga kita tidak lalai, bersiap-siap dan termotivasi. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kita berada pada tanggal, saya agak lupa 26 apa 27, Pak. 27 Dzulqa'dah, 27 Dzulqa'dah. Dan kita mengetahui di dalam Islam di antara 12 bulan itu ada bulan yang diharamkan. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan saat menciptakan langit dan bumi itu jumlahnya ada 12 bulan, dan 4 di antaranya adalah bulan yang diharamkan. Dan Rasulullah SAW juga beliau menyatakan wahidatun, satu yang terpisah, yakni bulan Rajab, dan ada 3 bulan yang mutataliyat yang tersambung urutannya, yakni bulan Al-Muharram, bulan Dzulqa'dah maksudnya, bulan Zulhijjah dan bulan Al-Muharram. Dan kita telah ketahui bahwa bulan yang diharamkan maksudnya adalah dzu hurmatin, mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah saat itu pahalanya, balasannya tidak sebagaimana ibadah di bulan lain biasanya. Sebaliknya juga sebagaimana dosa saat itu yang dilakukan, balasannya, dosanya tidak sebagaimana dosa di bulan-bulan biasa yang lainnya. Adapun makna yang kedua, bulan yang diharamkan adalah bulan di mana salah satu bentuk penghormatan di dalam Islam, dan ini juga sudah ada pada zaman jahiliyah, yakni diharamkannya untuk berperang. Diharamkannya untuk berperang dalam arti untuk ofensif menyerang musuh. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada pada tanggal 27 Dzulqa'dah. 27 Dzulqa'dah ini disebut dengan Syahrul Hajj, Ashhurul Hajj, bulan-bulan di mana kaum muslimin bersiap-siap melaksanakan ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah kemudian dilanjutkan dengan puncaknya di bulan Dzulhijjah. Dinamakan Dzu itu mempunyai, dan Al-Hijjah adalah pelaksanaan ibadah haji. Berarti Dzulhijjah maknanya adalah bulan yang dimana di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Dan pada sebelumnya kita telah sebutkan bahwa haji ini ibadah yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai rukun Islam yang kelima, dengan satu catatan, bagi mereka yang mampu, maka diwajibkan untuk ibadah haji. Adapun yang tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan dan tidak ada konsekuensi apapun. Konsekuensi hanya pada mereka yang telah mampu. Dan kita telah sebutkan yang dimaksud dengan mampu di sana selain muslim, akil, balik.
maka mencakup 5 hal. Apa kemarin kita sebutkan? Yang pertama adalah as-sihhatu bil badan, badannya dalam keadaan sehat. Adapun yang kedua adalah istita'ah, di sana maksudnya dia mempunyai takalif, ongkos naik haji dan bekal. Dan yang berikutnya adalah al-amnu fit tariq, aman di jalan. Dan yang berikutnya adalah dzatu mahramin, kalau wanita dia mempunyai al-mahram, ditambah satu ketentuan di zaman ini, yakni wajibnya punya ta'syiratul hajj, mempunyai tasrih atau ta'syirah, visa resmi untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kita masuk pada pembahasan mengingat dan mengulang keutamaan bulan Dzulhijjah supaya kita semangat. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak diingatkan, kemudian kita lupa, bisa jadi berlalu seperti biasa tanpa ada makna dan tanpa ada hal yang spesial. Keutamaan bulan Dzulhijjah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, 10 awal. Jadi Dzulhijjah itu 1 bulan mulia. Puncaknya ada pada 10 awal. Kalau Ramadan mulia, puncaknya ada pada 10 akhirnya, tetapi Dzulhijjah itu berada pada awalnya. Maka awal ini sangat berhati-hati, sebab bisa jadi berlalu tanpa terasa. Di antara keutamaan 10 awal Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr pada ayat yang pertama, wal fajri wa layalin ashar, demi malam, dan juga wal fajri wa layalin ashar, demi waktu subuh dan 10 malam yang pertama. Para ahli tafsir menafsirkan makna walayalin ashar. Kebanyakan para ulama menyatakan yang dimaksud di sana adalah ashrun min Dzulhijjah, layali ashrun min Dzulhijjah. Yang dimaksud itu adalah al-layali al-ashru min Dzulhijjah, 10 malam bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu kan ada banyak yamin atau al-qasam, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang sangat mulia dan tinggi serta agung, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali menunjukkan manfaat atau kemuliaan apa yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Kita banyak temukan dalam Al-Qur'an itu sumpah-sumpah Allah, misalkan wadduha dan macam-macam, sangat banyak sumpah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal fajri, demi waktu al-fajr atau waktu subuh. Ini menunjukkan strategisnya waktu subuh. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barakallahu fi ummati fi bukuriha. Allah taala menurunkan keberkahan untuk umat Islam di waktu subuh. Dan adalah Rasulullah SAW ketika mengutus pasukan perang atau para sahabat ketika melepas kafilah dagang itu pada waktu setelah sholat atau di waktu subuh. Adapun yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari-hari yang disebut dengan ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang telah maklum keutamaannya, maksudnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil haji, umumkanlah haji wahai Ibrahim, yatuka rijalan, maka manusia akan datang berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan di atas onta yang kurus, yatuka min kulli fajjin amiq, mereka datang dari berbagai macam belahan penjuru dunia. Kemudian kelanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tahlil, tahmid dan takbir pada hari-hari yang maklum. Maklum di sana maksudnya keutamaannya, yakni 10 Dzulhijjah. Dan para ulama menafsirkan ayyam al-ma'lumat di sana adalah 10 awal Dzulhijjah.
Kemudian adapun dari hadis Rasulullah SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah di mana Rasulullah SAW beliau menyatakan afdalu ayyamid dunya, hari yang paling mulia pada hari-hari yang ada di dunia, ayyamul ashri, adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ada sahabat yang bingung, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wala mithluhunna fi sabilillah, dan kemuliaan 10 Dzulhijjah mengalahkan hari di mana seseorang beramal dengan jihad. Kata Rasulullah SAW, wala mithluhunna fi sabilillah, dan juga bahkan jihad dibanding amalan 10 hari itu tidak bisa mengalahkannya, illa rajulun afara wajhahu biturab, kecuali laki-laki yang dia keluar untuk berjihad dan tidak balik lagi dengan harta dan badannya, yakni dia syahid di medan perang. Adapun kalau jihad saja masih lebih utama amalan di 10 awal Dzulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini keutamaan berikutnya. Adapun keutamaan yang berikutnya tentu saja adalah di rangkaian 10 awal Dzulhijjah itu ada hari yang sangat spesial yang disebut dengan hari Arafah. Di mana di sana kaum muslimin yang berhaji mereka melaksanakan wukuf di Arafah, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, menyatakan, contohnya misalkan dalam hadis riwayat Nasa'i dan yang lainnya tentang keutamaan hari Arafah dan juga malam 9 Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya itu ada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, dan banyak para ulama menyatakan Idul Adha itu lebih utama daripada Idul Fitri. Idul Adha itu lebih spesial dibandingkan dengan Idul Fitri, dan pada keduanya itu ada keutamaan masing-masing. Tetapi kalau dibanding-banding, mana yang lebih utama, Idul Fitri kah atau Idul Adha? Maka yang lebih utama dan spesial itu adalah Idul Adha. Kalau di kita yang lebih spesial Idul Fitri atau Idul Adha, Pak? Idul Fitri. Masya Allah, itu persiapannya jauh-jauh hari. Tetapi Idul Adha kesannya biasa-biasa saja. Sampai mudik kalau Idul Fitri begitu ya, beli baju, kemudian macam-macam, Masya Allah. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, a'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahri thumma yaumul qarri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih, hari yang paling utama di rangkaian 10 Dzulhijjah itu adalah pada hari Yaumun Nahri, pada hari saat penyembelihan, wa yaumul qarri, dan hari tasyrik yang pertama. Berarti di rangkaian 10 Dzulhijjah itu ada 3 hari yang sangat utama. Yang pertama adalah Arafah, yang kedua adalah Idul Adha, dan yang ketiga adalah hari tasyrik yang pertama yang disebut dengan Yaumul Qarr. Kemudian yang berikutnya, keutamaan 10 awal Dzulhijjah itu cukuplah kita ketahui ketika berbagai macam ibadah terkumpul di dalamnya. Di sana ada salat Idul Adha, di sana juga ada menyembelih hewan korban, di sana juga ada ibadah berkumpul di Arafah bagi yang haji, dan rangkaian ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh jamaah haji. Berkumpulnya banyak kebaikan dan ibadah menunjukkan kemuliaan waktu tersebut. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan sahabat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin", tidaklah ada hari di dunia, al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah, amal salih pada hari itu kalau dilakukan
lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang dilakukan di luar 10 awal bulan Zulhijjah. Bahkan juga mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada redaksi yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan ma min ayyamin amalu fihinna afdalu min hadhil ashri. Tidaklah ada satu hari amal di dalamnya lebih baik daripada amal yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah ini, dan juga yang demikian mengalahkan jihad, mengalahkan jihad. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, amalan apa sajakah yang kita optimalkan, kita maksimalkan di 10 awal Zulhijjah? Yang pertama tentu saja adalah jikalau kita mampu, kita melakukan ibadah haji. Jikalau kita mampu, ya, maka para ulama menyatakan mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban, dan haji adalah kewajiban antara setelahnya. Maksudnya yang sangat wajib itu mencari rezeki yang halal supaya tidak menjadi beban bagi orang lain, kemudian bisa memberikan nafkah wajib kalau dia kepala keluarga kepada keluarganya. Adapun setelah itu dia diberikan kelapangan, maka ada kewajiban berikutnya yaitu ibadah haji. Jadi ibadah haji ini bukan merupakan ibadah yang wajib atas semua kaum muslimin untuk memaksakan dirinya. Jadi ibadah haji itu dengan satu catatan, liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Dan memang kalau kita lihat dan berbicara dari sudut finansial, ada yang disebut dengan perencanaan keuangan. Kalau dalam perencanaan keuangan konvensional itu kan biasanya bagaimana mempunyai rumah, bagaimana mempunyai mobil, bagaimana bisa menyekolahkan anak-anak, bagaimana hidup layak, bagaimana bisa terjamin tetap dengan income yang stabil saat dia sudah pensiun. Begitu biasanya tujuan keuangannya seperti itu. Tapi bagi seorang muslim memasukkan ibadah dalam tujuan keuangan, bagaimana dia bisa berkorban, kalau bisa idealnya tiap tahun misalkan niatnya. Kemudian bagaimana dia bisa mengeluarkan zakat, pindah daripada kuadran mustahik berhak zakat ke kuadran yang berikutnya yaitu muzakki, dia memberikan zakat. Kemudian juga misalkan banyak berinfak dan banyak bersedekah, dan juga dia merancang bagaimana dia bisa haji. Kalau kita lihat keseluruhan amal kebaikan yang berhubungan dengan harta itu idealnya disisihkan 10%. Itu idealnya. Walaupun misalkan jadi zakat 2,5%, katakanlah infak sedekah, kemudian ada juga nyembelih korban, ada juga persiapan pelan-pelan kalau lapang dia cicil untuk haji, maka itu kalau seseorang telah menunaikan kewajiban nafkah wajib keluarga, kemudian melunasi hutang-hutang yang ada, maka seharusnya itu minimal dia siapkan, dia spending di sana 10%. Lah Ustaz sudah habis duluan, iya kan, begitu biasanya. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi haji, maka beruntunglah ya mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji. Ya walaupun kemarin kita telah singgung sedikit bahwa daftar tunggu ibadah haji ini sangat lama, sampai hampir kurang lebih saya lihat 50 tahunan ya saat ini, 50 tahunan, dan itu menyebabkan implikasi yang sangat luar biasa. Ada negatif, ada juga positif. Ya, negatifnya banyak yang meninggal sebelum sempat berangkat ibadah haji. Kalau dia meninggal maka digantikan oleh siapa? Keluarganya.
harus melapor dan mengajukan siapa keluarganya yang menggantikan. Kalau sakit bisa jadi dia ditunda, kalau dia tidak bisa melunasi juga ditunda. Hal yang positif mungkin sebagian orang berkata bahwa dana abadi umat, dana kelola haji itu makin apa Pak? Besar. Saya kemarin salah data, kira saya masih 120 triliun. Itu ternyata data lama Pak ya. Data saat ini 170 triliun. Dana yang terkumpul itu dalam beberapa tahun lonjakannya luar biasa. Dana abadi umat disebutnya atau DAU, dana abadi umat, yang itu berasal dari yang pertama sisa dana kelola haji. Jadi ibadah haji yang 58 juta itu ternyata dengan efisiensi ya, Badan Pelaksana Haji masih menyisakan dana operasional, itu masuk ke DAU tadi. Kemudian juga dana mereka yang antrinya kelamaan itu juga masuk ke DAU, tetapi dengan akad wakalah ditandatangani saat setoran haji bahwa badan pelaksana haji atau badan yang menerima amanah dana haji lewat bank syariah itu berhak untuk mengelola dan mengembangkan dana haji tadi, mengembangkan dana haji lewat akad akad wakalah, lewat akad wakalah. Kemana diinvestasikan? Diinvestasikan itu pada berbagai macam instrumen yang sifatnya fixed income, ada return yang tetap. Contohnya misalkan adalah SBSN Sukuk, kemudian deposito, dan adapun penyimpanannya lewat giro. Nah, ini luar biasa sampai 170 triliun atau lebih. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita yang belum haji? Kita tidak boleh berkecil hati. Ada banyak ibadah yang kalau kita lakukan dengan ikhlas mengharap pahala daripada Allah, maka kita akan diberikan pahala seperti pahala ibadah haji. Ini juga sebagai penyemangat. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ya, menjadikan ada sebagian amalan yang simpel, mudah dan ringan tapi mempunyai pahala yang luar biasa. Ini juga patut kita maksimalkan. Di antara amal ibadah yang pahalanya seperti ibadah haji adalah kajian seperti ini. Jadi kajian seperti ini jamaah itu pahalanya seperti pahala haji, luar biasa. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah dan dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang thiqah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, beliau menyatakan, man gada ilal masjid, barang siapa yang bersubuh-subuh hari, berpagi-pagi hari, dia datang ke masjid, liyata'allamal ilma, untuk belajar ilmu agama, au liyu'allimahu, atau dia mengajarkan ilmu agama, fakana lahu ajru al-haji al-muhrim, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berihram untuk ibadah haji. Jadi Masya Allah jemaah, kalau taklim subuh itu pahalanya lebih besar daripada taklim siang. Ya, pahalanya seperti pahala ibadah haji. Padahal kita duduk di sini setengah jam, habis itu dapat kopi lagi, Masya Allah. Pas pulang dapat ibadah haji. Ini kan luar biasa. Berarti kalau dihitung-hitung sudah berapa kali kita haji Pak? Sudah banyak Masya Allah. Kalau kita ikhlas dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita haji dalam makna ke Mekah, tentu saja setahun, kalau seseorang mampu tinggalnya juga di Mekah misalkan, itu paling banyak katakanlah 50 kali. Itu pun saat ini nggak bisa lagi, memang sejak zaman dulu sih. Ya maksimal saya juga lupa, mungkin 5 tahun sekali atau bagaimana bagi penduduk mereka yang berada di sana. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adapun ulama zaman dulu karena tidak ada visa, mereka biasa berhaji setiap
tahun. Yang penting sehat badan, ada kendaraan, ongkos, mereka setiap tahun berangkat haji. Diceritakan bahwa Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama hadis, beliau setiap tahun haji. Atau kalau tidak haji, pasti musim haji itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah di tahun itu beliau sedang berada di medan jihad. Sehingga beliau membagi dua, sebagian ulama menyebutkan tahun ini haji, tahun berikutnya Dzulqa'dah dan Dzulhijjah pasti sedang berjihad di medan perang. Wah, itu luar biasa ya. Ini Abdullah bin Mubarak, beliau juga terkenal sangat kaya. Beliau seorang saudagar yang sangat kaya yang setiap tahun memberangkatkan ratusan talibul ilm dan ulama untuk ibadah haji beserta semua kebutuhannya. Jadi taklim pagi-pagi ini Masya Allah dapat pahala haji. Dan tidak demikian saja, bisa combo jamaah, bisa double. Apa itu? Yaitu berzikir kepada Allah sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh ini kan kita berzikir kepada Allah, termasuk kajian seperti ini juga zikir kepada Allah sampai matahari nanti terbit, kemudian meninggi sedikit, kita sholat 2 rakaat, itu juga dapat pahala haji atau dapat pahala umrah. Berarti kita bisa dapat berapa kali pahalanya? 2 kali jemaah. Masya Allah. Di mana dalam hadis Anas bin Malik, dan hadis ini memang ada sedikit kontroversi, tapi tidak masalah sedikit kita ulangi. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana beliau menyatakan man shalla subha jama'atan, barang siapa yang salat subuh syaratnya berjamaah. Thumma yadhkurullaha ta'ala fi makanihi alladhi shalla fi, kemudian dia berzikir kepada Allah di masjid di mana dia salat tanpa keluar dan balik pulang, hatta tadlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia thumma jalasa fi makanihi alladhi shalla fi, kemudian dia thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat di tempat di mana dia salat tadi, zikir tadi. Illa kana lahu ka ajri hijjatin aw umratin tammatin aw tammatan, maka kecuali dia akan mendapatkan pahala ibadah seperti orang yang haji atau umrah sempurna 3 kali disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang serupa selain Anas bin Malik juga diriwayatkan oleh Abu Umamah, diriwayatkan juga oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Selain Al-Imam Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani contohnya, dan yang lain-lainnya. Sebagian para ulama berpendapat hadis ini lemah. Yang menghasankannya contohnya adalah Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian hadis ini juga dihasankan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menyatakan bahwa hadis ini mempunyai syawahid, maka kalaupun lemah maka ini menjadi hadis yang hasan. Dan sebagian para ulama mengkritik bahwa dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Abu Dhilal atau Abu Dhilal, dan dia termasuk lemah. Katakanlah misalkan hadis ini lemah, maka para ulama menyebutkan yang pertama, kalaulah hadis ini lemah, hadis ini hanya mengkritik tentang keutamaan dapat pahala ibadah haji dan umrah bagi mereka yang salat 2 rakaat sesudah terbitnya matahari. Adapun praktek salatnya itu sama sekali tidak masalah. Praktek salat subuh berjamaah, tadi kan salat subuh berjamaah, kemudian setelah salat subuh apa? Zikir kepada Allah, itu juga sunnah, dan ini biasa, rutin atau dominan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian salat 2 rakaat sesudah matahari terbit, ini juga hal yang telah baku di dalam Islam, baik dengan
menilik hadis tentang sedekah 360 ruas tulang di pagi-pagi hari, dicukupi sedekah 360 tulang dengan 2 rakaat sesudah subuh, sesudah fajar, sesudah matahari terbit, atau dengan hadis-hadis tentang motivasi salat duha. Baik itu dinamakan dengan salat sedekah di pagi hari, baik dinamakan dengan salat duha atau dinamakan dengan salat isyraq atau syuruk, maka itu adalah sunnah yang thabit dan baku. Maka kritikan mereka yang menyatakan hadis itu lemah khusus hanya penyematan atau tambahan keterangan bahwa salat sesudah matahari terbit tadi dapat apa? Pahala seperti pahala ibadah haji, bukan pada prakteknya. Saya menemukan ada sebagian orang menyatakan, oh salat sesudah matahari terbit itu hadisnya lemah dan itu bid'ah. Nah, ini jelas adalah kesalahpahaman yang sangat fatal. Jadi hanya berkenaan dengan keterangannya saja. Tambahan keutamaan dapat pahala haji itu memang ada yang mengkritik dan menyatakan lemah. Katakanlah lemah, ada syawahid. Contohnya misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sabata dengan kalimat kemudian dia sabit di tempat duduknya. Dan di dalam Islam ilmu hadis disebutkan bahwa keterangan keutamaan satu ibadah yang asalnya adalah sunnah maka itu diterima. Kalaupun lemah maka keterangannya diterima sebagai fadailul a'mal. Sebagai apa jemaah tadi? Fadail al-a'mal. Tetapi banyak para ulama yang juga tetap menghasankan salat 2 rakaat sesudah terbitnya matahari. Adapun yang berikutnya adalah salat berjamaah. Jadi salat berjamaah, Masya Allah, itu juga dapat pahala haji. Kita ke masjid Jabal Su'ada, ketika sholat berjamaah kita rutin, kita tidak keluar dari rumah, ya kecuali untuk sholat berjamaah. Man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh rawi yang sama, yakni Abu Umamah, dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib sebagai hadis yang hasanun sahih. Rasulullah SAW menyatakan man kharaja min baitih, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia wudu di rumahnya, bersuci di rumahnya, tidak keluar dari rumahnya kecuali niatnya satu, untuk melakukan ibadah salat berjamaah, illa kana lahu ka ajri haji al-muhrimi, kecuali dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang melakukan ibadah haji. Wah, berapa kali sudah kita haji, Pak? Banyak, Pak ya. Kalau dihitung hari ini, semoga saja ya kajian, ya kan. Kemudian nanti sholat sesudah matahari terbit, kemudian sholat 5 waktu 5. Berarti hari ini semoga saja kita dapat pahala haji berapa kali jemaah? Sholatnya berapa kali ya? 5 kali ya. Berarti hari ini dapat pahala ibadah haji berapa? 7. Masya Allah, luar biasa. Yang lainnya jemaah dan mata Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya adalah niat. Hadis ini telah kita sebutkan, hadis Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah SAW satu saat dalam perjalanan perang, kalau tidak salah ini adalah perjalanan perang Tabuk ke Syam. Di zaman dulu itu Masya Allah, Rasulullah dan para sahabat kalau mau jihad itu jalan kaki atau naik onta. Itu ke Tabuk itu kurang lebih mungkin sekitar 800 kilo kali ya, atau 600 kiloan jalan kaki. Berarti dari sini kemana Pak ya? Ke Samarinda baru 114 ya. Ke Samarinda aja kita mungkin kaki sudah nggak bisa jalan lagi Pak ya. Bapak-bapak yang mungkin pernah long march jalan kaki waktu muda, atau hobinya naik gunung atau semacamnya, itu kan merasakan capeknya. Ke Banjarmasin berapa Pak? Berapa kilo? Nah, kurang lebih ke Banjarmasin lah, jalan kaki.
Kita bisa bayangkan, atau naik onta, atau naik ontanya gantian. Ada yang jalan kaki, habis itu gantian naik onta. Nah, Rasulullah SAW beliau bersabda di perjalanan tadi, beliau menyatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Imam Muslim, Inna bil Madinati, kita ini sedang jalan untuk jihad. Sesungguhnya di Madinah rijalan, ada kaum laki-laki yang mereka tidak ikut jihad bersama kita, Masirtum masiran wala naziltum wadiyan illa kanu ma'akum fil ajri habasahumul maradu. Tidaklah kalian menempuh satu jarak perjalanan, tidaklah kalian menuruni lembah, menaiki perbukitan, kecuali yang di Madinah tadi nggak ikut bersama kita, sama persis dalam pahala jihad, sama persis. Habasamumul ajr, mereka tertahan karena mereka jatuh sakit, tidak bisa berangkat ikut sama kita. Artinya bagi seorang muslim yang dia telah berniat dalam hati, dia telah berusaha untuk ibadah haji mengumpulkan, kemudian dia juga sudah nunggu daftar antrian sampai 40 atau 47 tahun, kemudian keburu meninggal atau sakit yang tidak bisa melakukan jalan ibadah haji, maka dia insya Allah juga mendapatkan pahala ibadah haji. Jadi seperti itu, kita motivasi mereka yang aduh masih lama Ustadz ini, ya insya Allah juga telah dapat pahala ibadah haji. Yang berikutnya adalah umrah, Pak. Umrah itu dalam hadis Jabir bin Abdullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, umratun atau al-umratu fi Ramadhan, umrah di bulan Ramadan, kahijjatin, pahalanya seperti satu kali haji. Dalam riwayat yang lain, kahijjati ma'i, seperti haji bersamaku. Jadi kalau kelamaan mungkin uang setor haji itu kalau bisa ditarik dulu, tapi daftarnya tetap, namanya maksudnya tetap terregistrasi di daftar tunggu, kemudian umrah dulu. Bisa nggak Pak begitu? Nah, bisa Pak ya? Oh nggak bisa. Kalau bisa tarik dulu sebentar ya kan? Umrah dulu ke sana di bulan Ramadan. Masya Allah. Sampai di sini jamaah, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Silahkan jamaah, mungkin ada pertanyaan sehubungan dengan haji. Sunnah puasa Arafah. Iya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang terulang bahwa puasa Arafah apakah sama ketika jamaah haji sedang Arafah, karena puasa Arafah dikaitkan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, ataukah misalkan itu adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, yang mungkin saja ada beda penerapan, walaupun idealnya tetap sama di seluruh dunia, dan itu yang sedang diusahakan yang disebut dengan hilal global atau yang semacamnya. Tapi di luar itu semua, maka ini adalah memang perbedaan pendapat. Memang perbedaan pendapat para ulama sejak zaman dulu. Zaman dulu itu kan lebih pada lambatnya informasi yang sampai. Lambatnya informasi yang sampai di awal-awal ketika tidak ada teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pada munculnya teknologi komunikasi dan informasi, itu berlanjut perbedaannya tentang bahwa
waktu itu berbeda-beda di seluruh dunia ataukah satu hari yang sama di seluruh dunia. Kemudian juga ditambah perbedaan yang berikutnya tentang apakah harus merujuk ke sana ataukah pada ketetapan pemerintahan masing-masing negara. Ya, kemudian pada poin yang keempat, perbedaan pendapatnya lebih rumit ketika menyebut manakah titik nol gitu ya Pak ya. Sebab kebanyakan kita kan titik nol itu di Greenwich sana, di Inggris sana. Dan artinya waktu kita dibanding Saudi jadi berapa? Jadi lebih lama atau jadi lebih cepat Pak? Lebih cepat berapa jam? 5 jam. Kalau patokan titik nol di Saudi diubah, titik nolnya di Saudi misalkan, kita lebih cepat 5 jam atau lebih lambat 20 jam, 19-18 jam? Lebih lambat. Ada juga sebagian menilik dari sudut itu. Jadi intinya ini memang perbedaan pendapat. Saya sendiri condong untuk puasa Arafah pada hari pelaksanaan wukuf di Arafah, dan saya condong ke sana, tapi juga tidak tetap berlapang dada pada mereka yang berbeda. Wallahu taala alam bisawab. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beliau tara al-hilal. Beliau biasanya kalau Ramadan, kalau Syawal berusaha melihat hilal. Tetapi beliau untuk Zulhijjah memerintahkan hilal diteliti, diakses, berusaha dilihat oleh penguasa Mekah. Penguasa Mekah itu berlaku untuk wilayah-wilayah yang sekitarnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, silakan jamaah, mungkin ada yang lain. Ya. Iya. Iya. Jemaah nikmat Allah Subhanahu wa taala, umrah itu kan adalah ibadah yang juga diwajibkan satu kali, demikian juga haji, dan sebagian kaum muslimin ketika mereka berada di Mekah itu kan merasa sayang kalau umrahnya hanya satu kali ketika dia umrah, atau ketika dia haji sayang ketika dia haji tamattu itu kan umrah dulu kemudian haji, sayang kalau hanya satu kali. Kenapa enggak dimaksimalkan saja ketika berada di Mekah, kemudian keluar dulu ke tanah, itu kan tanah haram, berarti keluar dulu ke tanah halal. Biasanya di mana Pak ngambil mikatnya? Tan'im ya. Masjid apa namanya itu Pak? Iya, Masjid Aisyah begitu ya. Nah, ngambil balik lagi. Para ulama di Saudi, mereka ketika ditanya hal ini, maka mereka menyatakan bahwa adapun berulang-ulang dalam intensitas yang banyak, fokusnya seperti itu, tiap hari tan'im, balik umrah lagi, atau beberapa kali dalam jumlah yang banyak, yang demikian tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Keterangannya seperti itu. Berarti itulah yang kita lakukan. Tapi memang ada juga yang membolehkan, maksudnya mumpung masih di sana, apalagi misalkan mengumrahkan keluarganya yang sudah wafat, bapaknya maksudnya, mengumrahkan bapaknya yang telah wafat. Gimana Pak? Iya, kalau tamattu memang ada damnya ya. Tamattu itu ada dam. Atau dia puasa wasab'atun idza ja'tum, 3 hari di Mekah, kemudian 7 hari ketika pulang. Jadi seperti itu Pak. Ya, kalaupun kita mau 2 kali cukup, tapi kalau sampai tiap hari bolak-balik, umrahnya katakanlah di Mekah 1 minggu, kemudian umrahnya 7 kali, bolak-balik, lumayan juga Pak ya, lumayan.
Ya, ada yang lain silahkan. Tentang haji ini Pak, Masya Allah luar biasa ya. Dana haji sampai 170 triliun ya kan. Kita kemarin sudah menyebutkan tentang opsi pemerintah tidak perlu capek-capek mengelola dana kelola haji. Dengan cara apa kemarin Pak? Store normal, full dana haji, tetapi hanya berupa bukti tabungan. Kemudian tinggal nunggu daftar antri, katakanlah biaya haji 100 juta dan langsung berangkat. Itu akan mempersingkat. Sebab kita bisa bayangkan kemarin misalkan COVID, nggak ada ibadah haji, dana haji bengkak lagi gitu ya. Kemudian waktu sebagaimana kita ketahui dunia ini tidak selamanya, mungkin saja terjadi perang, kekacauan. Berarti yang setor dana haji belakangan tidak mendapatkan manfaat apa Pak? Manfaat 40% tadi apa? Kan dana haji 2 setor pribadi dan ditambah keuntungan dana kelola haji menjadi kurang lebih hampir lebih daripada 90 jutaan. Taib, sampai di sini jamaah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga bermanfaat. Pekan depan kembali kita lanjutkan kajian kitab Tibun Nabawi, dan semoga saja kita bisa masuk dalam bulan Zulhijjah dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa banyak beribadah, memaksimalkan, dan juga semoga saja saudara-saudara kita yang sedang haji dimudahkan oleh Allah SWT. Demikian juga petugas yang bertugas, dan semoga saja amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.